Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Lulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar mendiagnosa penyakit pada tanaman mangga dengan metode ketidakpastian yang sudah kita pelajari, yaitu metode Bayes. Nah, teman-teman, kebetulan di sini saya menggunakan data real atau data asli yang saya dapat dari hasil wawancara di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Nah, kita langsung ya ke tabel penyakit yang sudah saya rangkum. Nah, di sini teman-teman perhatikan pada tabel penyakit ada 6 penyakit, yaitu diber, bercak daun, busuk buah, mosaik, layu bakteri. Nah, di sini saya beri kode P1 sampai P6. Untuk tabel gejalanya di sini juga ada 7, saya beri kode gejala G1 sampai G7. Kemudian untuk tabel aturan produksi, teman-teman perhatikan di sini ada 6 rule atau 6 aturan. Di sini saya jelaskan salah satunya di sini jika G1 dan atau maka P1. Ini contohnya seperti ini. G1, akar pohon mengering dalam tanah bahkan naik ke batang dan daun, maka P1 atau penyakitnya itu penyakit diber. Kita langsung ke masalah. Masalahnya di sini, masalahnya adalah misalkan ada beberapa gejala yang sering dikeluhkan oleh para petani mangga, yakni timbul bercak kecil dan berair di bagian permukaan daun, pucuk tanaman mangga layu dan daun tua menguning, batang tanaman mangga berwarna kemerahan dan berlendir. Nah, ini ketiga gejala inilah yang kita identifikasi pada 6 penyakit yang sudah kita ketahui tadi. Dengan pertama kita menghitung probabilitas. Nah, di sini untuk probabilitas teman-teman, yaitu probabilitas dari hipotesis evidence dapat dari probabilitas evidence hipotesis dikali dengan probabilitas dari hipotesis atau penyakit dan dibagi dengan probabilitas dari evidence atau gejalanya. Kita langsung ke perhitungan. Di sini P1 kenapa saya beri 0? Karena penyakit P1 ini tidak atau sama sekali tidak terindikasi ketiga gejala yang kita ketahui atau ketiga gejala yang dikeluhkan oleh para petani, dan otomatis biasnya ya total biasnya ya 0 karena tidak ada perhitungan. Sedangkan untuk P2 atau penyakit kedua di sini terindikasi salah satu gejala, yaitu gejala G2. Nah, di sini karena cuma G2 maka kita lakukan perhitungan pada G2 saja, yang nantinya di sini kita akan jumlahkan semua total biasnya itu 0,15. Kemudian untuk penyakit pada P3, P4, dan P5 teman-teman, sama seperti penyakit P1, dia sama sekali tidak terindikasi ketiga gejala tersebut. Nah, otomatis kita tidak usah melakukan perhitungan atau nilainya kita masukkan 0 saja, dan total biasnya otomatis 0. Nah, kita langsung ke penyakit ke-6. Di sini teman-teman penyakit 6 terindikasi 3 gejala tersebut. Nah, di sini saya sudah memberi nilai pada probabilitas hipotesis yaitu 0,5, probabilitas evidence-nya itu ada 0,5, 0,3, dan 0,5. Sedangkan untuk probabilitas evidence hipotesis-nya itu ada 0,2, 0,4, dan 1. Perhitungannya kita gunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu nilai dari probabilitas evidence hipotesis dikali dengan probabilitas hipotesis dibagi dengan probabilitas evidence, didapat 0,1 dibagi 0,5 dapatlah 2. Begitupun dengan probabilitas pada hipotesis 6, evidence 6 dan 7. Di situ ada 0,66 dan 1. Maka ketika total biasnya itu didapat 1,86. Nah, maka untuk total bias secara keseluruhan dari masing-masing penyakit itu didapat 0 ditambah 0 ditambah 0,15 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1,86 didapat 2,01. Nah, disinilah total bias secara keseluruhannya. Dan untuk menghitung probabilitas bias di sini dari penyakit 1 sampai penyakit 6, di mana masing-masing total bias dari masing-masing penyakit dibagi dengan total bias secara keseluruhan dikali dengan 100%. Nah, dari semua persentase di sini ada penyakit kedua 7% dan penyakit keenam yaitu 92%. Nah, otomatis 92% inilah yang terpilih. Nah, dari gejala ini maka dapat disimpulkan bahwa tanaman mangga petani terserang oleh penyakit 6 yaitu layu bakteri dan dapat ditangani dengan sanitasi lahan dan penyemprotan fungisida.
Nah, mungkin itu materi dari saya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like serta share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.